Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sipogo TV, saya Abdul Hafiz. Saat ini berada di Tower 7 Wisma Atlet Rumah Sehat COVID-19 Jakabaring Sport City. Kita akan meliput terkait sudah hampir seminggu ini di Rumah Sehat COVID-19 Jakabaring ini sudah tidak ada lagi pasien dari COVID-19 seiring dengan menurunnya tren COVID-19 di Sumatera Selatan. Ya, di sini biasanya banyak aktivitas, baik itu para petugas itu menggunakan baju hazmat. Saat ini kita tidak lagi melihat karena memang sudah tidak ada pasien sejak hari Minggu kemarin. Ya, kita akan mencoba. Nah, ini spanduknya Rumah Sehat COVID-19 Wisma Atlet Jakabaring Sport City. Ada gambar Pak Gubernur Manderu dan Pak Wagub Mawardi Yahya. Ya, kita coba. Assalamualaikum, Dok. Iya, iya, dengan Dokter Bayu ya. Iya, dengan Dokter Bayu, Pak. Dokter Bayu kita yang jaga sekarang ini, Dok, Iya, ya. dengan Pak satunya? Ramdhani. Pak Ramdhani selaku perawat ya. Dok, ini sudah sejak hari Minggu, Dok, memang kosong, Dok, ya? Iya, Pak. Tidak ada. Kurang lebih 1 minggu ini sudah kosong, 0 pasien. 0 pasien. Ini kalau melihatnya ini berarti memang tren kita memang sudah menurun, Dok, ya, yang COVID ini. Iya, untuk seminggu ini sudah mulai menurun, Pak. Dari Februari kemarin udah mulai menurun. Iya, Dok, biasanya ini kan suka ada juga ini masih yang petugas pakaian hazmat ini memang karena memang nggak ada ini memang nggak ada yang pakaian itu, Dok. Ya, untuk sekarang, Pak, karena tidak ada pasien jadi kita tidak pakai hazmat kan untuk mengurangi penggunaan APD, Pak. APD ya. Ya, jadi jika ada pasien datang itu baru kita menggunakan hazmat. Ya, Dok, kita pengen tahu, Dok, kalau selama tidak ada itu juga teman-teman dari petugas di sini apa aja, Dok, yang dilakukan aktivitasnya, Dok? Untuk sekarang kita mungkin standby, Pak, ya, di sini 24 jam masih menunggu jika sewaktu-waktu ada pasien. Nah, terus kita juga melakukan perbaikan tempat, yaitu posisi-posisi dan perbaikan juga kamar-kamar di atas, Pak. Mungkin ada yang bocor dan yang lainnya. Ini ada kapasitasnya ada berapa, Dok? Ini di Tower 7 ini, Dok? Kalau tower ini, Pak, ada 5 lantai, Pak, ya. 5 lantai, dalam satu kamar itu biasanya kita isi 1 sampai 2 orang. 2 orang. Tergantung kedatangannya dan waktu PCR-nya. Kapasitasnya kurang lebih dari 100. Lebih dari 100. Ya, Dok, kalau pasien baru datang itu baik itu emergensi atau gimana, Dok? Gimana, Dok, itu prosesnya, Dok, ke sini kita sambut bagaimana, Dok? Jika pasien baru datang, Pak, ya, biasanya dia sudah menghubungi call center. Call center ya? Ya, oh, yang itu, Dok, ya, ada tulisannya ada itu ya. 082179030091. Biar kami Iya. bersiap-siap dulu. Selanjutnya jika sudah datang pasiennya kami arahkan untuk diregistrasi. Registrasi ya. Oke. Untuk KTP dan benar nggak PCR-nya itu emang positif. Selanjutnya jika pasiennya sudah itu kita arahkan untuk ke sana, Pak, ada petugas nanti berbaju situ, Dok, ya. untuk melakukan pemeriksaan tanda vitalnya dari tensi, saturasi, suhu dan nadi. Sekalian nanti ditanya keluhannya sama petugasnya, apa aja keluhannya dan obat-obat yang dikonsumsi apa aja atau ada alergi obat. Oh, semacam kalau misalnya dia darah tinggi juga ada juga, Dok, ya? Kita perhitungkan untuk pemberian obatnya. Selanjutnya gimana lagi, Dok? Selanjutnya jika pasien sudah kita tanyai dan sudah siap semua registrasi, kita arahkan langsung ke kamar. Ke kamar, Dok, ya? Ke kamar untuk mereka menunggu dulu, nanti kita siapkan obat-obat untuk kita sediakan, Pak. Terus, Dok, aktivitas selanjutnya atau gimana, Dok? Untuk aktivitas selanjutnya, kalau pasiennya baru masuk kemarin, kita lakukan PCR lagi, Pak, swab evaluasi di hari ke-9. Hari ke-9 juga? Ya, dan di hari 10 kita lihat pasiennya gimana. Bisa kita pulangkan jika hasilnya negatif atau pasiennya mau pulang dalam kondisi masih positif tapi kita nyatakan pulang dengan selesai isolasi, Pak. Dengan selesai isolasi. Selanjutnya di hari kedua biasanya kita lakukan pemeriksaan ronsen dan pemeriksaan darah di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring. Terus kalau
mereka-mereka ini untuk bisa beraktivitas itu apa aja Dok? Itu dipersilakan gimana Dok? Oke, kalau aktivitasnya kalau pagi hari kita arahkan untuk pemeriksaan fisik Pak di sana, pemeriksaan tanda vital dari tensi, suhu dan saturasi itu tiap pagi Pak ya. Dan Tiap pagi, kita tanyakan juga keluhannya. Setelah itu kita bagikan juga sarapan. Setelah sarapan kita arahkan untuk berjemur Pak. Oh, berjemur Dok ya? Ya, setelah kita arahkan untuk berjemur, selanjutnya sesuai aktivitas masing-masing dari pasien apa yang harus dilakukannya. Mungkin ada sebagian kemarin guru, jadi ya. mereka naik untuk mengajar. Mungkin ada yang lanjut untuk olahraga. Ya, via Zoom Ya, kayak ada ya, daring ya. Iya, via daring dilakukan di sini. Terus bagaimana mereka makan sarapan atau gimana Dok? Kalau makan mereka kita bagikan 3 kali sehari Pak. 3 kali sehari ya. Pagi untuk sarapan, selagi kita tensi kita bagikan. Selanjutnya ada jam 11 untuk makan siang. Selanjutnya sore di jam 5 sore. Untuk air minum kita sediakan di setiap lantai ada air galon. Untuk air panasnya, atau bisa ke bawah kita sediakan aqua gelas untuk dibawa ke atas Pak. Di yang jam 11 siang dan jam 5 sore itu ada petugas nanti ngantar ke kamar masing-masing untuk makanannya Pak. Kalau ada keluhan atau gimana itu Dok? Itu setiap pagi atau gimana itu dikontrol Dok? Pertama kita tanyakan waktu pagi hari, ada keluhan nggak Pak? Jika ada yang keluhan nanti dilaporkan kepada dokter yang jaga. Nanti dokter jaga mencoba menelpon ke pasien bersangkutan, benar nggak keluhannya kayak gitu atau ada keluhan tambahan lainnya. Jika dia nggak ngelapor di pagi hari, bisa Pak langsung ke WA di call center kami, atau dia langsung ke bawah untuk menemui dokternya. Nanti kita berikan obat atau saran sesuai keluhan pasien. Dan jika ada pasien yang mengalami kegawat daruratan Pak, seperti sesak napas atau yang lainnya Pak ya, kayak saturasinya menurun tiba-tiba di bawah 94, kita langsung melakukan rujuk Pak ke Bunda Medika Kabaring. Di sini kami menyediakan 3 mobil ambulan dan 1 motor ambulan Pak untuk melakukan rujuk. Oke. Bisa dilihat ya Dok, yang bisa diperlihatkan di mananya ya kawasan. Ini Pak. Ya ini kalau kita sering wawancara dengan Dr. Tisna Warman selaku penanggung jawab di sini, dan juga PIC Pak Bahori, ini memang gratis Dok ya, ditanggung oleh pemerintah ya. Tidak ada biaya sepeser pun yang kita pungut. Jadi masyarakat jangan khawatir ya, jangan ragu-ragu kalau ada keluhan atau itu memang sudah ada kepastian itu bisa ke sini Dok ya. Ya gimana Dok? Ada yang bisa kalau ini biasanya tempat petugas standby. Oh, standby sini ya. Standby untuk itu nanti kan bisa dilihat kalau ada yang datang atau yang lainnya. Iya. Di situ untuk bagian dari Kesling Pak, kesehatan lingkungan, itu untuk bagian nyemprot, peralatan kami kayak sepatu itu dibersihkan, itu bagian Kesling. Kalau di sini ada kamar untuk petugas Pak yang cowok. Oh, kamar petugas ini. Ya, yang cowok. Kalau yang sebelah sana ada yang cewek, dan itu ruang PIC untuk Pak Bahori. Oh, biasanya ya. Oke. Jadi ini naikin lantai ini Dok ya, kalau itu Dok ya. Kalau itu lewat sana Pak, kalau sini nggak boleh, karena ini khusus petugas kayak petugas, itu nggak boleh dilewatin. Jadi lewat lift sebelah sana. Lift sebelah sana juga nggak boleh dilewatin. Jadi cuma diperbolehkan menggunakan lift sebelah sana. Iya. Tapi pada dasarnya kalau kamar-kamarnya hampir sama dengan kamar wisma atlet lainnya Dok ya. Iya sama Pak. Kurang lebih sama. Oke. Di sini ada 3 ruangan Pak ya, ada ruangan farmasi. Farmasi. Ini Pak, ruangan farmasi untuk kita obat-obatan ya. Ya, biasanya ada yang jaga. Yang ini ruang rekam medik Pak. Oh, rekam medik ya, kalau pemeriksaan lagi ya. Iya. Di sini Dok ya. Iya, ini ruang rekam medik. Iya. Nah, sebelah sana ada ruangan lab Pak. Itu untuk yang melakukan PCR ataupun antigen, kayak itu kita lakukan, itu untuk standby-nya di sana. Dan sebelahnya ada ruang tindakan. Iya. Nah, jika ada pasien yang ada keluhan atau yang perlu tindakan dari kami arahkan ke sebelah sana dan kami menggunakan. Dok, ini selalu dilakukan penyemprotan itu Dok ya? Iya Pak. Setiap penyemprotan kita lakukan secara rutin, dan setiap pasien baru pulang kamarnya kita semprot ya. dulu, nanti kita lakukan pembersihan. Yang benar-benar diantisipasi semua Dok ya? Iya Pak. Oke. Dok, terima kasih Dok sama Pak
Ramdhani. Pak Ramdhani tadi. Iya, terima kasih ya sudah bisa berbagi cerita nih. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.